Jakarta. Waktu apply itu sendiri pun bener-bener nekat tahu. Jadi belum diterima, baru dapat panggilan interview. Baru dapat panggilan interview, memberanikan diri sudah waktu itu jadi guru honorer di SMK. Pak, saya mundur. Saya diterima kerja di Jakarta. Wah, langsung kayak gitu. Pede banget. Oh my god, aku jadi sultan gitu kayak. Aku kayak bisa beli segalanya deh gitu kan. Langsung kayak dari yang 700.000 tiba-tiba langsung melejit gitu, langsung berjuta-juta rupiah gitu kan. Jadi kayak oh my god, aku kayaknya jadi orang kaya banget deh pas balik kampung gitu. Pokoknya rasanya tuh kayak gitu. Gak usah udah enak di sini gitu kan. Mana bangun siang namanya di bimbel ya. Iya. Ya gak usah. Tiba-tiba dia nanya, emang digaji berapa gitu kan. Ya segini gitu kan, bilang segitu. Rupanya tuh bagi mereka tuh kayak kecil banget. Iya. Jadi aku tuh pernah sampai di titik sampai bilang sama Allah kayak gini, ya Allah please banget deh, kasih aku alasan yang kuat buat balik ke Banjarmasin. Aku pengen ketemu orang tua aku lagi, aku pengen kumpul keluarga lagi, aku pengen hidup tenang, nggak apa-apa deh gaji kecil, yang penting aku bisa nafas gitu, yang penting aku bisa punya keluarga, aku bisa punya anak, kayak gitu sampai kayak berdoa gitu sama Allah. Galau lagi nih, duit nih yang ditinggalin, apartemen nih udah ada gitu kan, gimana ini salah berdoa nih gitu, sempat kayak mikir kayak gitu. Apakah jadi kepala sekolah itu ibaratnya dari akhir dari perjalanan gitu atau mungkin aku bakalan ini lagi gitu. Aduh, ini bahaya banget nih doa orang biasanya berawalnya. Contoh mau ada yang dirubah dari pendidikan atau mungkin dari sekolah? Ada lah, jujur ya ini wow, keresahan nih. Ya curhat deh, tadi dipuji-puji dinas pendidikannya jadi curhat nih soal dinas pendidikan. Waktu itu masih guru. Kalau kamu mau ngambil kuliah S2 manajemen pendidikan, ya kamu harus jadi Kepsek dulu gitu. Sampai dibilangin gitu sama orang dinas gitu kan. Juga mereka nggak punya seragam dan lain sebagainya. Malah tadi tuh ada satu siswa yang cukup sedih banget karena dia nggak nyangka kalau dia bisa sekolah, dia nggak ada punya seragam dan lain sebagainya. Dikasih lah sama tetangganya tapi gede banget. Akhirnya dia nggak punya ini ikat pinggang. Karena dia ingin banget sekolah hari ini pas kami jemput, ya udah dia pakai tali rafia dong buat ngikat celananya biar nggak melorot. Halo semuanya, balik lagi di podcast Jam Kosong, dimana kita bakal ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol bareng anak-anak Gen Z, anak-anak millennials, anak-anak yang super menginspirasi. Hari ini aku kedatangan temen Jam Kos yang super menginspirasinya plus. Karena kalau biasanya Gen Z ya kan yang ya udah duta-dutaan lah gitu ya. Sekarang aku kedatangan kepala sekolah guys, yaitu Kak Neneng Putri. Kalau ini dipanggilnya biasanya apa? Sesuai nama Instagram, sekalian promosi ya, @nengpuput. Tolong di follow, nanti DM aja kalau mau di follow. Tetap promosi ya ujung-ujung. Nah Kak. Ya. Iya, aku habis buka ini Instagram kan lewat Branda. Kepala sekolah termuda jenjang SMP Kabupaten Banjar. Kita balik dulu. Kenapa menjadi kepala sekolah? Pastinya kan kita ada dong cerita di balik itu. Kabupaten Banjar. Berarti Kak Neneng Puput ini emang asli Banjar atau gimana? Kalau agak rumit langsung pertanyaan pertama ya. Kenapa? Karena kalau orang tuh bisa langsung jawab kayak Banjarmasin, Banjarbaru gitu kan. Nah kebetulan memang dulu ketika diproduksi ya, itu di Tanjung, ya jauh ya. Pas mau dilahirkan itu di Plehari, di Kabupaten Tanah Laut ya. Dari lahir sampai TK waktu itu masih di Tanjung, SD kelas 1-nya itu di Barabai. SD kelas 2-nya ke Plehari lagi. SD kelas 3 kelas 3 itu ke Barabai lagi. Kelas 4, kelas 5 itu di Banjarmasin. Kelas 6 di Kabupaten Banjar sampai SMP. Kelas SMA itu ke Banjarmasin lagi. Puter ya. Makanya jadi kalau ditanya ini asli orang mana ya, ya udah orang Banjar aja kayak itu tapi kada tahu jawab Banjarnya tuh Banjar di mana kayak gitu. Cuma memang kadang orang tuh bertanya-tanya dari nama ya, namanya Neneng gitu, apa ada Sunda-Sundanya. Coba aja ngomong Sunda nggak bisa jawab. Karena emang ya itu tadi asli orang Banjar, tapi mewarisi ada darah Garut kayak gitu. Nah terus
setelah SMA berarti SMA di Banjarmasin, di Banjarmasin kuliahnya di Unlam, mengambil jurusan guru. Tapi nggak langsung guru. Jadi kebetulan waktu itu SMA-nya kan di SMA Negeri 7 Banjarmasin, dan di situ itu kami itu berkesempatan untuk ikut namanya itu PMDK. PMDK masih ada nggak ya? Sekarang nggak ada kayaknya ya. Jadi PMDK itu adalah kita itu masuk ke kuliah itu di universitas tapi jalur raport. Jadi jalur raport, jadi tesnya tuh sendiri kayak gitu. Jadi kami tuh di sekolah kami itu diundang gitu untuk siswanya untuk mengikuti jalur tersebut. Dan waktu itu namanya tesnya itu sebelum lulus ya. Jadi memberanikan diri ini untuk memilih jurusan sendiri. Jadi tanpa konsultasi ke orang tua. Kayak coba-coba aja, kan ini kan jalurnya susah gitu kan, belum tentu lolos gitu, mikirnya gitu. Waktu itu kebetulan guru seni di sekolah itu adalah arsitek. Dan beliau bilang, saya melihat ada bakat-bakat arsitek hebat nih di diri kamu gitu. Yuk masuk arsitektur gitu. Jadi kayak nih anak yang tidak punya tujuan hidup ini, memberanikan dirilah untuk mendaftar PMDK-nya itu untuk teknik arsitektur. Dan jeng pas pengumuman lulus di arsitektur itu. Bilanglah sama mama gitu kan. Ngamuk itu. Kenapa ngamuk? Karena ibaratnya dari mulai dilahirkan kayaknya ya, ini kayaknya sudah dibekali untuk keilmuan jadi guru juga gitu, karena mama kebetulan juga guru gitu. Jadi harapan mama mungkin kan kalau kuliah ya kuliah keguruan gitu kan. Tapi namanya masuk Unlam itu susah ya, jadi kayak daripada ini dilepas, sayang takutnya nanti ikut yang jalur yang umum malah nggak lolos gitu. Ya udahlah gitu, akhirnya mama mulai membuka hati untuk membiayai kehidupan saya di teknik arsitektur ya, yang cukup mahal itu. Dan kayaknya emang doa orang tua tuh kayaknya selalu diprioritaskan Allah. Karena tiba-tiba aja di tengah semester pertama itu ada isu kalau kampus kami itu mau dipindah ke Banjarbaru. Jadi kampus teknik arsitektur itu dulu di Banjarmasin. Jadi kenapa dibolehin mama? Karena masih di Banjarmasin. Dan ternyata akhir semester benar-benar langsung tiba-tiba pindah ke Banjarbaru. Lalu mama ini bilang, kamu tuh nggak boleh gitu di luar kota gitu. Maksudnya kalau misalnya mau di luar kota juga, kamu pikirin sendiri, bayar kos sendiri, apa sendiri kayak gitu kan. Karena emang waktu itu masih miskin banget ya gitu kan. Nggak ada kerjaan, nggak ada apa, emang bener-bener pure mahasiswa aja. Bilanglah sama mama, jadi gimana nih ma gitu, aku harus gimana gitu kan. Itu kamu pilih aja jurusan yang lain, yang penting di Banjar gitu. Dan tiba-tiba mama tuh ngelihat ada jurusan seni. Jurusan seni baru buka, seni drama, tari, dan musik tuh baru 1 tahun umurnya. Kamu kan suka seni nih gitu. Mama nih misinya penting jadi guru gitu kan. Yuk ikut ini yuk, apa di Sendra Tasik gitu kan. Kamu daftar gitu untuk transfer. Jadi sempat jadi mahasiswa arsitektur, habis itu ditransfer ke FKIP seni drama tari musik itu. Nah kan tadi udah ada sempat terbahas juga tentang ini ya, nananggaluhan juga. Masa kapan? Di belakang kamera. Kamera dong. Nah, pasti ini ya highlightnya itu kayak dari Galuh Banjar ke kepala sekolah gitu. Nah, jadi Galuh ini kapan? Waktu kuliah atau deh umurnya ya? Atau gimana tuh? Ya, jadi kalau misalnya ditanya kapan ikut Nananggaluhnya itu iya masih kuliah. Masih kuliah tahun 2011. Lama ya. Di 2011 itu sebenarnya dari 2009 sudah ikut. 2009 itu coba ikut Nananggaluh. Tapi nggak lolos. Habis itu ikut lagi 2 tahun kemudian karena Galuh Kota Banjarmasin itu 2 tahun sekali ya. Jadi 2011 ikut lagi. Dan waktu itu alhamdulillah dikirim ke provinsi, di provinsi juara 1. Dan disitulah terbuka peluang-peluang kesana kemari gitu untuk mulai bisa kerja sambil kuliah dan lain sebagainya. Waktu itu kerjaannya juga apa nggak main-main ya, langsung ditawarin untuk jadi news anchor di salah satu televisi di daerah kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau ditarik benang merahnya gitu kan ya, kok bisa jadi kepala sekolah gitu kan ya. Menurut aku sih ibaratnya semuanya itu emang sudah jalan dari Allah ya. Hanya saja untuk bisa sampai ke tujuan ya kita harus dikasih dulu persinggahan-persinggahan untuk memantapkan kita pada saat nanti sampai di tujuan itu kita udah benar-benar layak untuk sampai ke sana gitu. Karena
sedikit banyaknya pengalaman jadi Nananggalu, pengalaman jadi news anchor, dan waktu itu sempat kerja di Jakarta juga, ketemu banyak orang, nge-handle tim dan lain sebagainya, akhirnya membuat seorang neneng ini yang lulusan FKIP ini gitu kan, yang harusnya jadi guru aja ini gitu kan, siap aja gitu mau umur berapapun dikasih tanggung jawab sebesar apapun tuh siap gitu. Cuma memang ada yang unik sih waktu yang ikut Nananggalu itu. Jadi kan habis lulus SMA, sempat ikut Putri Kalimantan Selatan. Gara-gara ikut Putri Kalimantan Selatan itu terjunlah ke dunia modeling. Saat terjun ke dunia modeling itu udah merasa paling oke banget lah gitu kan ya, dari penampilan, dari catwalk, dari public speaking gitu kan rasanya. Tapi jujur itu yang menggugurkan di Nananggalu 2009. Karena guys, adik-adik semua ya, Nananggalu itu tuh berbeda ya dengan model-modelan dan lain sebagainya. Di sana itu tuh nggak lihat seberapa cantik kamu, seberapa tinggi, seberapa langsing, dan seberapa pinter kamu yang mau kamu tunjukin gitu, tapi benar-benar originalitas sih yang dinilai gitu. Jadi waktu itu tuh menariknya waktu audisi di 2009 itu pas sesi pertama itu adalah sesi perkenalan aja sebenarnya. Tapi waktu itu aku malah perkenalannya itu habis-habisan lah, udah kan saya latihan gitu kan, karena pernah ikut modeling dan sebagainya, pakai high heel tinggi, pakai rok pendek gitu kan, terus pakai rambut dikuncir di curly gitu kan. Perkenalan diri menggunakan 3 bahasa waktu itu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Waduh, yakin banget udah, perfect banget. Yakin banget udah gitu, kayak tesnya cuma perkenalan diri doang gitu kan, nggak asik gitu. Kita tambahin bahasa, kita tambahin catwalk, kita tambahin apa. Masuk koran tuh, wah kandidat terkuat Galuh Banjar 2009 gitu kan. Ternyata besoknya keluar lagi di koran yang sama pengumuman, nggak masuk. Jadi kayak sempat shock gitu kan, kayak kok bisa gitu kan. Kayak maksudnya tuh kayaknya udah sempurna banget gitu, dikiranya gitu. Ternyata di 2 tahun berlalu belajar, intinya kuncinya nggak menyerah ya gitu. Belajarnya cari tahu. Yang bikin akhirnya bisa juara 1 itu adalah perkenalan yang sangat sederhana. Waktu itu saya cuma bilang gini, perkenalkan nama saya Neneng Putri Sari Ramadan, saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi di FKIP Seni Drama Tari dan Musik Universitas Lambung Mangkurat. Usia saya 19 tahun dan motivasi saya mengikuti Nananggalu adalah ingin mengembangkan apa gitu kan. Terima kasih gitu, cuma gitu doang, dan itu yang bener-bener bikin lolos gitu. Ya itu tadi, karena mereka tuh nyari originalitas kita gitu. Mereka nggak nyari model, mereka nggak nyari sesuatu yang dibuat-buat atau di konsep gitu. Pokoknya jadi diri kamu sendiri aja gitu. Dan kalau misalnya kamu juga bisa nunjukin kecintaan kamu sama pariwisata dan juga memberikan aura duta itu tadi, ibaratnya melalui kamu kami bisa percaya untuk mempercayakan pariwisata kamu promosiin, lolos udah gitu sebenarnya. Gitu sih. Panjang ya tentang Nananggalu. Iya. Nah, terus tadi setelah ikut Nananggalu kan ke provinsi juga. Habis itu setelah kuliah itu ngapain lagi? Atau langsung bekerja atau gimana? Jadi kebetulan habis menang di provinsi itu langsung ke nasional. Jadi ke nasional waktu itu kompetisinya di Palu, Duta Wisata Indonesia, dan alhamdulillah Kalimantan Selatan juga waktu itu dapat gelar juara Duta Wisata Persahabatan Indonesia waktu itu, dan makin tuh tawaran dari sana sini gitu kan. Akhirnya dipilihlah sebuah lembaga penyiaran gitu kan, salah satu televisi daerah yang cukup ternama juga untuk dicobalah gitu, siapa tahu bisa. Dan public speaking yang aku kira tuh udah keren banget gitu, di sana tuh bener-bener dibully, bener-bener digembleng lagi gitu, bener-bener dihina habis-habisan, kayak maksudnya itu dikritik dan lain sebagainya, bahwa ternyata di jurnalis ini, di dunia jurnalis ini public speakingnya tuh beda lagi gitu, beda sama kamu waktu jadi entertainer, waktu kamu jadi MC di luar sana tuh beda gitu. Apalagi kemarin itu langsung dapat posisi news anchor, jadi kan otomatis udah beda aja gitu kan dengan MC program kayak gitu. Nah, melalui persinggahan-persinggahan itu tadi belajar lagi nih hal baru. Oh ternyata public speaking tuh ada jenis yang kayak gininya gitu, walaupun sakit juga ya, dimarah-marahin gitu, ditegur, dikritik dan lain sebagainya. Toh akhirnya itu yang akhirnya membawa saya bisa
kerja di Jakarta waktu itu. Nyambung lagi tuh. Jadi habis kerja di TV, kerja di Jakarta. Tahun berapa tuh? Tahun 2015. Jadi dari 2012 waktu itu masuk TVRI. Ups, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya ya, maksudnya. Nggak apa-apa. Habis itu baru 2015 itu ada dinamika kehidupan lah intinya yang memberanikan diri apply ke sebuah perusahaan di Jakarta. Waktu apply itu sendiri pun bener-bener nekat tahu. Jadi belum diterima, baru dapat panggilan interview. Baru dapat panggilan interview, memberanikan diri sudah waktu itu jadi guru honorer di SMK. Pak, saya mundur. Saya diterima kerja di Jakarta. Wah, langsung kayak gitu. Pede banget. Kenapa? Karena waktu itu tuh tes PNS dihilangkan. Waktu itu Pak Jokowi tuh periode pertama. Dan waktu itu benar-benar tes PNS tuh dihapus katanya sampai waktu yang tidak ditentukan lah gitu. Jadi nggak ada lagi PNS guru. Jadi kan kayak mau sampai kapan gitu kerja full gitu kan. Dibayar ratusan ribu gitu kan. Jadi kayak sayang banget gitu kan dengan segala potensi yang ada kalau misalnya cuma di sini aja gitu kan. Sama waktu jam di model dulu sempat kayak cita-cita gitu pengen ke ibu kota gitu. Ternyata dikabulinnya pas udah kerja. Nah pas berangkat lah kan ke Jakarta, tidak sabar kan menanti hari interview. Udah nih interview, udah yakin banget pasti lolos gitu kan. Karena kita udah yang Nananggalu gitu, Duta Wisata. Sombong banget. Udah news anchor gitu kan. Jadi kita nih merasa public speaking kita tuh udah oke banget gitu pas waktu melamar di sana itu. Katanya 1 minggu akan dikabarin gitu kan. Kita tunggu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke-7 nggak ada kabar. Aduh berarti nggak lolos dong. Kok bisa gitu kan nggak lolos. Tapi kan ini Jakarta, orang aja banyak yang nganggur gitu kan. Nggak mau diam diri gitu kan karena sudah terlanjur di Jakarta gitu kan. Mulailah gitu nge-apply lagi ke bimbel waktu itu karena guru kan pada dasarnya guru gitu. Cuma memang agak berani karena waktu itu lowongannya dia itu bimbel international school. Jadi dia itu ngajarnya bahasa Inggris untuk pelajaran kimia, matematika sama fisika anak SD sama anak SMP. Jadi karena punya pengalamannya di SMA kan jadi kayak memberanikan diri. Tapi kan kenapa? Bekalnya kan guru seni budaya ya. Iya. Cuma mungkin kita mundur sedikit, kenapa bisa diterima di arsitek? Karena dulu anak IPA. Itu pintar, lagi. Enggak juga. Maksudnya jadi masih linear lah gitu. Jadi kayak memang itu makanan sehari-hari udah gitu. Kayak matematika, fisika, kimia kayak gitu. Terus juga kan ini untuk anak SMP dan SD doang kan gitu. Jadi kayak memberanikan diri lah kayak gitu. Datanglah kan ke bimbel namanya tuh. Nggak usah disebut ya. Pokoknya nama bimbelnya tuh adalah bimbel internasional kayak gitu. Dites lah waktu itu, ngajar bahasa Inggris, habis itu ngajar dikasih soal dan lain sebagainya. Ya mungkin karena emang dari dulu suka pelajarannya dan lain sebagainya, jadi mencoba untuk mengerjakannya ya pakai cara kita selama ini aja gitu kan. Nggak pakai lama, 1 hari kemudian dikabarin kalau diterima. Jadi akhirnya pertama itu bekerja di bimbel itu dulu. Itu juga merasa paling kaya di dunia. Ini aku kasih tahu aja ya, honor aku pertama kali di SMK itu, karena SMK-nya cukup besar juga. Kasih tahu deh, SMK Negeri 3 Banjarmasin ya. Itu kan gede ya. Dan waktu itu dapat jam tuh cuma sedikit. Tapi untuk ukuran dapat jam sedikit, itu digaji 750.000 itu udah lumayan besar gitu. Karena memang sedikit banget ngajarnya, paling cuma berapa jam gitu kan. Tapi tiba-tiba di Jakarta itu langsung dapat gaji UMR Jakarta, lah ya UMR Jakarta yang langsung juta-jutaan gitu, langsung kayak oh my god aku jadi sultan gitu, kayak aku kayak bisa beli segalanya deh gitu kan, langsung kayak dari yang 700.000 tiba-tiba langsung melejit gitu, langsung berjuta-juta rupiah gitu kan. Jadi kayak oh my god aku kayaknya jadi orang kaya banget deh pas balik kampung gitu. Pokoknya rasanya tuh kayak gitu. Ya udah kan dengan bahagialah gitu kan, memperdalam bahasa Inggris dan lain sebagainya. Beneran itu anak-anak orang-orang Chinese semua gitu kan yang pakai ayu aja gitu ngomongnya gitu kan, pokoknya miss apa segala macam. Udahlah belum sampai sebulan kerja di situ, tiba-tiba itu perusahaan yang pertama, itu perusahaan startup terkenal banget ya di Indonesia ya. Pokoknya waktu itu sempat kayak hits banget. Waktu itu brand ambassadornya Isyana ya, sama you know lah ya berarti perusahaannya apa. Nah, habis itu
sama Chelsea Islan. Pas tahu lah ya. Nah, jadi si perusahaan besar ini tiba-tiba nelpon, dia bilang, ini benar Mbak, ini ya Mbak Neneng Putri, iya mohon maaf Mbak, kemarin itu berkasnya Mbak itu hilang gitu. Jadi kita baru bisa ngubungin sekarang gitu setelah 1 bulan berlalu ya. Jadi kayak sok-sok jual mahal kan, merasa gajinya udah gede kan, dia kayak oh gitu, tapi saya udah kerja sekarang gitu kan. Aduh kok sombong banget gitu kan, merasa itu tuh duit tuh udah banyak banget gitu kan. Saya udah kerja Mbak sekarang gitu. Terus, iya Mbak dicoba dulu Mbak mampir ke kantor kami gitu, mau saya ini. Gimana ya gitu, ya udah nah saya cari waktu. Wah sombong lah gitu kan, karena merasa kayak ngapain nggak pasti gitu kan. Akhirnya kayak ya udah datang aja, datang lah kan ke itunya. Makin pede nih datangnya udah. Pede, udah punya kerjaan coy, udah duitnya banyak nih, udah berasa sultan gitu kan. Ibaratnya tuh 3 bulan kerja di yang bimbel itu tadi tuh kawas sudah nukar sepeda motor di Banjar gitu. Jadi kayak sudah sugih banget lah kayak itu. Datanglah kan ke gedung yang wow. Beda lagi nih. Dia lihat di TV-TV tuh kan gedungnya kayak wah ganalnya kayak gitu kan, ibaratnya tuh naik lift apa segala macam ke lantai berapa 27 apa kayak gitu kan kayak wah kayak itu kan kayak masuk lagi kan ke buka lift. Wah gitu. Pernah lihat kantor Google lah? Pernah deh. Coba ketik aja kantor Google tuh kayak gimana. Pokoknya yang rumput lantainya, yang ada ayunan, yang ada apa. Pokoknya ini bukan perusahaan-perusahaan yang kayak kita lihat di TV-TV justru. Ini kayak di luar negeri. Jadi benar-benar ada pohon dalam ruangan. Pokoknya bagus banget. Ada ini perosotan, ada PS3, ada PS berapa waktu itu ya, PS5 apa berapa gitu kan. Jadi kayak ada kolam bola, ada tenis meja. Pokoknya, wah anjir ini keren banget gitu. Apa ini gitu kan. Kayak surga gitu kan, wah apa ini gitu kan, keren banget gitu. Itu ya udah kayak tergoda lagi. Lalu lah diwawancarai gitu. Jadi Mbak Neneng udah ada kerja ya Mbak sekarang, kalau boleh tahu kerjanya di mana gitu. Saya kerja di sini. Iya, saya kemarin udah nunggu loh. Saya kan dari daerah, nggak bisa saya nunggu lama-lama gitu. Kayak, tapi bener ya ini ya dulu duta wisata apa, tuh kepake. Bener ya dulu news anchor apa, iya kita udah selidikin gitu. Ya ampun Mbak Neneng nikah aja masuk koran ya gitu. Mereka udah selidikin karena lo kok tahu dari mana gitu. Ternyata kan waktu itu emang kebetulan diliput Tribun ya, iseng banget di Tribun yang ngeliput nikahan orang. Jadi mereka tuh ketik nama aja udah langsung kayak ada waktu itu Neneng prawedding di atas gunung. Kayak gitu loh, jadi kayak itu daya tarik loh. Jadi ibaratnya kenapa aku bilang duta wisata itu sangat membuka peluang karena dengan nama kita itu udah baik kayak gitu kan, orang tinggal cari nama kita itu cari kerja tuh gampang. Di tengah ribuan orang yang susah nyari kerja di Jakarta, bayangkan nggak ada yang pernah gagal loh. Kayak ibaratnya baru pertama nge-apply kan langsung dipanggil terus gitu kan. Ya udah akhirnya dibujukin lah sama mereka gitu. Iya Mbak, jadi di sini nanti kerjanya gini gitu. Kayaknya cocok deh buat Mbak, malah kayak di gitu kan. Gimana ya? Soalnya saya udah kerja. Padahal suami juga udah bilang kayak gak usah udah enak di sini gitu kan. Mana bangun siang namanya bimbel ya. Dia gak usah. Tiba-tiba dia nanya, emang digaji berapa gitu kan. Ya segini gitu kan, bilang segitu. Rupanya tuh bagi mereka tuh kayak kecil banget. Jadi mereka langsung ya udah nanti kami kirimin offeringnya ya gitu. Mereka bilang gitu, terima kasih ya Mbak gitu ini. Tak keluar sampai udah mau ngajar lagi nih di bimbel. Tak tiba-tiba chat masuk offering beserta angka waktu itu ya. Langsung angka. Dan tidak bisa tertolak, Cin. Langsung kayak emang ada yang lebih gede dari gajiku sekarang gitu loh. Sampai kayak mikir Jakarta gini amat ya gitu, kayak mau nangis gitu. Kerjaan udah enak banget gitu, kenapa jadi aduh aku berkhianat gitu, gila lebih kayak gitu sih. Jadi kayak aduh gimana ini ya gitu, tapi ya udahlah kayak gitu kan, ibaratnya rezeki yang udah ditolak gitu. Tetap ya mementingkan uang. Ya iyalah kerja tadi aja dengan gaji di bimbel aja udah bisa beli motor kalau udah 3 bulan kerja gitu ya. Ini dengan ini tuh kemarin sampai kebeli apartemen di Jakarta. Jadi kayak udah bener-bener comfort zone banget lah, ibaratnya udah enak banget waktu itu di Jakarta. Dan karena emang karakternya aku adalah orang yang nggak mau yang biasa-biasa aja, jadi waktu itu pas udah jalanin kerja itu juga bikin inovasi-inovasi buat perusahaan. Akhirnya singkat ceritanya itu jadi kepala tim. Itu awal mula diajarin untuk
manajerial orang, manajerial manusia kayak gitu. Jadi sebelum jadi kepala sekolah tuh alhamdulillah tuh dapat pengalamannya di Jakarta buat mengelola manusia kayak gitu. Yang punya tim berapa orang kayak gitu, terus nyeleksi orang, wawancarain orang, habis itu kerja bareng tim. Jujur awalnya tuh gagal dulu, jadi kayak bener-bener kayak serba salah kayak gitu. Kok susah banget gitu ngendaliin orang, maksudnya tuh ternyata kuncinya tuh bukan ngendaliin orang sih, itu salah banget kalau misalnya kita mau kerja di manajerial yang benar itu adalah kita kerja bareng, berdampingan, sama-sama kerja sama. Jadi itu nggak ada istilah anak buah sebenarnya, ada tuh tim kita kayak gitu. Itu yang aku pelajarin banget dan akhirnya aku bawa sampai sekarang kayak gitu. Jadi waktu sekarang udah megang posisi ini, kesalahan yang dulu tuh jangan sampai kejadian lagi gitu. Betul. Jadi benar-benar kerja bareng lah kayak gitu. Nah, setelah Jakarta ya, udah jauh banget ya kita balik ke sini, itu berarti menjadi guru lagi, itu gimana tuh? Kayak apa perjalanannya? Kok mau balik ke sini jadi setelah guru udah enak lagi? di sana, punya segalanya meskipun gitu kan ya itu tadi ya, berarti kalau di sekarang mikirnya ya udah karena kemarin di sini aku bisa loh jadi kayak gini. Tapi kan sebelum itu masa kepikiran jadi capsek kan tadi ya enggak. Wah langsung kan terjun bebas itu karirnya sebenarnya jujur ya. Karena waktu itu ini jujur-jujuran aja ya. Kerja di Jakarta itu mengerikan sih. Kenapa bilangnya mengerikan? Karena apalagi untuk orang-orang yang ambisius seperti saya ya. Kami itu, ini sedikit ya ke pernikahan, kami itu nikah 2015 dan waktu itu kondisinya tuh 2018-an sekitar itu, kami itu belum punya anak, bukan karena, alhamdulillah bukan karena bermasalah kaminya, bermasalah otaknya ya, dalam artian itu, gara-gara di Jakarta itu semuanya itu punya kesempatan untuk naik gitu, yang penting prestasinya, kerjanya dan lain sebagainya, kadang ngerasa sakit aja itu gak mau gak masuk gitu. Kayak 1 hari aja kita gak ada di kantor tuh posisi kita tuh bisa diambil siapapun kayak gitu. Jadi sempat kayak tahu, pertama kalinya tahu bahwa ada namanya cuti melahirkan. Kalau hamil itu cuti melahirkan 3 bulan. Ya ampun, 3 bulan itu aku bakal kehilangan segalanya gitu. Jadi kayak ada pemikiran-pemikiran kayak, ih janganlah gak mau gitu, gak mau sampai libur. Orang pulang jam 5 sore aja, aku pulang jam 11 malam gitu. Di Jakarta itu bener-bener kayak memanfaatkan semaksimal mungkin, harus bisa nunjukin yang terbaik lah intinya kayak gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak punya anak, child free lah kami di Jakarta itu. Kan itu gak bagus ya, kayak maksudnya itu kerja dunia aja gitu yang dikejar waktu itu. Sampai akhirnya ada di titik dimana ketika kita bukan staff lagi, kita udah jadi pimpinan tim lah intinya kayak gitu. Yang dulunya kita mungkin bersama ribuan orang lainnya, karena perusahaannya emang ribuan ya karyawannya. Terus kita naik sedikit, jadi ratusan, misalnya sama tim leader atau apa. Terus naik lagi, kita udah puluhan gitu, udah bersama puluhan orang yang lain. Dan puluhan orang ini tuh bukan lagi orang-orang yang kayak dulu di ribuan itu. Kalau di ribuan itu kita bisa bebas pilih kan, kita bakal temenan sama siapa aja bisa. Yang puluhan ini kan udah kepala tim semua, dan mereka itu udah ngurusin timnya masing-masing. Kita bakal sendirian berjuangnya. Dan jujur itu bener-bener ngerusak mental health banget sih. Jadi ini bener-bener apa ya, pasti dirasain lah sama semua orang di Jakarta, di mana posisinya kita itu lebih nggak milih duit lagi. Jadi ini agak sombong dikit. Jadi akhirnya itu duit gaji habisnya setiap minggu itu buat bener-bener kayak keliling Indonesia gitu, keluar negeri, ke Singapura bolak-balik, gila ya. Itu bener-bener kayak duit gaji itu jadi kayak bener-bener habis, tapi buat nyembuhin stresnya. Jadi berarti Sabtu Minggu itu benar-benar cuma Sabtu Minggu liburnya, itu berangkat misalnya ke Singapura pagi hari, besok sore hari sudah balik lagi ke Jakarta gitu. Jadi kayak benar-benar buang duit banget kan gitu. Tapi demi bisa bertahan hidup, menjadi orang normal gitu, kita harus melakukan itu gitu. Jadi akhirnya ngerasa ini toksik banget sih. Jadi kalau dihubungkan sama pertanyaan yang tadi, itu jawabannya. Jadi aku tuh pernah sampai di titik sampai bilang sama Allah kayak gini, ya Allah please banget deh, kasih aku alasan yang kuat buat balik ke Banjarmasin. Aku pengen ketemu orang tua aku lagi, aku pengen kumpul keluarga lagi, aku pengen hidup tenang, nggak apa-apa deh gaji kecil, yang penting aku bisa nafas gitu, yang penting aku bisa punya keluarga, aku bisa punya anak, kayak gitu sampai kayak berdoa gitu sama Allah.
Berapa bulan kemudian dikabulin. Tiba-tiba aja. Yang tadinya mau dihapusin kan tes PNS ini. Iya. 2019 jeng-jeng keluar itu tes PNS. Sesuai doa. Makanya dibilang tadi, nih Allah nih kayaknya udah nunggu-nunggu gitu, kita kayak minta baru dikasih. Iya. Galau lagi nih, duit nih yang ditinggalin, apartemen nih udah ada gitu kan. Gimana ini, salah berdoa nih gitu, sempat kayak mikir kayak gitu. Tapi orang tua kan karena dari awal pengen kita jadi guru, ya jadi balik lagi ada kekuatan orang tua di sana. Jadi ada kata-kata mama tuh yang nyelekit ya, mama tuh apa bilang kayak gini, mau gaji kamu berapapun di sana gitu, mau kamu sekaya raya apapun di sana gitu, kamu gak bakal bisa bikin mama bahagia sebelum kamu jadi guru. Gila ya, mama tuh emang jahat banget ya, rusak mental anak banget gitu. Udah rusak di sana, dirusak lagi. Iya ya mikirnya waktu itu gitu, tapi pada kenyataannya ternyata itu yang terbaik gitu. Akhirnya perlahan-lahan kerusakan mental ini membaik, pulih gitu kan. Dan bener-bener Allah tuh waktu ada ikut tes PNS waktu itu bolak-balik, dulu kan sistemnya nggak ada daring ya, nggak ada online, jadi ngantar berkas langsung gitu, baru pulang dari Jakarta ngantar berkas doang, balik ke Jakarta lagi, kerja lagi dan lain sebagainya itu, melalui semua proses itu dan ternyata lulus waktu itu. Dan pas lulus itu juga ternyata tahu kalau hamil. Jadi bener-bener kayak semuanya tuh dibarengkan dan sesuai dengan doa kayak gitu. Bener-bener semuanya sesuai dengan doa. Dan yang lebih menariknya lagi di 2019 itu, ini juga udah sering dikasih tahu di yang lain-lain ya, itu passing grade untuk lulus PNS di tahun itu tuh semuanya naik satu Indonesia. Jadi bisa cari aja beritanya itu orang-orang pada nggak lulus passing grade. Jadi se-Indonesia itu orang bingung, gimana nih pemerintah udah ngadain biaya besar buat tes, mau ngerekrut PNS kok nggak ada yang lulus gitu kan. Dan waktu itu kebetulan di Kabupaten Banjar untuk formasi guru seni budaya, yang lulus aku aja sendirian. Jadi di antara yang orang-orang gak lulus, tiba-tiba si Neneng nih yang lulus gitu kan. Cek ya, aku lulus nih. Jadi gitu kayak mikir kayak, ini kayaknya Allah emang maksa banget nih suruh balik nih ke Banjar gitu. Jujur waktu itu sebenarnya masih setengah-setengah kan, mau balik atau enggak. Kenapa? Karena waktu itu kebetulan ada opportunity menarik. Waktu itu dapat kerjaan. Jadi sebenarnya dari yang perusahaan yang Isyana Saraswati itu tadi, habis berdoa sama Allah itu tadi sebenarnya Allah tuh udah ngasih jalan. Jadi pindah ke perusahaan Jepang waktu itu. Jadi perusahaan Jepang itu tuh culture-nya beda banget sama yang di perusahaan sebelumnya. Itu tuh bener-bener kayak menyembuhkan banget, healing banget gitu. Keluargaan banget kantornya. Karena mungkin dia di Jepang gitu kali ya cara kerjanya. Nah sebenarnya udah nyaman di situ. Makanya sempat kayak galau tadi, pulang gak ya kayak gitu. Dan di tengah yang lagi di perusahaan Jepang itu, namanya kita linknya udah global ya. Akhirnya dapat tawaran lagi buat pindah ke Thailand waktu itu sebenarnya. Jadi udah nego gaji dan lain sebagainya, udah tahu tinggalnya bakal di mana, berangkatnya diperkirakan bulan apa, itu udah kayak gitu. Jadi kayak galau nih, PNS apa Thailand nih, kayak karir makin bagus nih kayak gitu. Cuma akhirnya banyak banget yang ditinggalkan, yang Thailand dilepas, mungkin juga nonton ya masnya ya, yang kemarin udah megang saya menuju ke Thailand, itu dilepas, akhirnya balik lagi ke Banjar. Tapi itu tadi dengan segala keberkahannya, dengan akhirnya bisa hamil juga, habis itu mental juga semakin membaik, terus juga hidup juga semakin tenang, walaupun gajinya terjun payung ya. Tapi waktu ke Banjar nih kan, itu gimana? Kayak maksudnya kayak ada penyesalan atau gimana waktu di Banjar? Kan jadinya ibu muda kan, baru punya anak nih, terus juga karir ya jadi guru biasa lah gitu kan. Andai kan bos aku di Jakarta itu yang orang Jepang itu, maksudnya yang megang perusahaan Jepang itu nggak mengatakan kalimat ini, mungkin akan banyak penyesalan. Jadi waktu itu aku bilang sama bos ini, Pak Bos ini, kok ingat ya Koko pernah bilang ini. Beliau bilang tuh gini, aku yang bilang ke Kokonya gini, kok mohon maaf banget gitu, ini mama yang minta gitu buat balik, jadi terpaksa harus mundur dari sini dan lain sebagainya. Cuma ya Koko tahu sendiri lah aku orangnya kayak gimana gitu kan, paling nanti aku bakal jadi ya udahlah formalitasnya jadi guru gitu kan, nanti tetap aja aku bakal kerja ini, kerja itu, kerja ini, jadi paling guru tuh cuma sampingan doang gitu kan, cuma buat nyenengin mama doang kayak gitu kan. Terus akhirnya Koko tuh bilang kayak gini, kalau misalnya kamu mikir kayak gitu berarti kamu nggak boleh pulang. Dia bilang kayak gitu. Aku mau ngelepasin kamu dari sini, tapi kamu harus janji kalau misalnya nanti kamu pulang, kamu harus jadi guru
dengan versi terbaik kamu. Dia bilang kayak gitu. Kalau perlu kamu jadi kepala sekolah. Bahkan dia bilang kayak gitu. Karena aku yakin kamu tuh bisa untuk itu gitu. Jadi kalau misalnya kamu cuma alasannya cuma mau nyenengin mama doang buat pulang, aku nggak ngizinin kamu pulang. Dia bilang kayak gitu. Kaget. Oh, emang bisa aku mikir kayak gitu. Emang kalau aku jadi guru aku bisa jadi apa gitu. Kayak sempat kayak mikir kayak gitu, tapi cukup terbakar juga gitu dengan semangat yang dikasih sama bos aku itu gitu. Akhirnya pas udah pulang, karena aku pernah janji sama Koko itu kalau aku pulang aku nggak bakalan jadi biasa-biasa aja gitu. Jadi ya nggak bisa dipungkiri ya, pasti kayak ngelihat penghasilan ya kadang-kadang tuh ada kayak penyesalan juga dikit-dikit gitu kan ya. Cuma di balik itu karena terlalu sibuk untuk mengusahakan janji itu tadi, betul. Akhirnya lama-lama ternyata seneng juga gitu. Oh ternyata di guru nih gak kayak zaman dulu. Guru-guru sekarang tuh punya wadah untuk kompetisi, punya wadah untuk berkembang juga. Terus dinas pendidikannya sangat mendukung ya. Ini terima kasih banget loh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Menurut saya ya merupakan salah satu dinas yang sangat mendukung banget potensi yang dimiliki oleh guru-gurunya. Jadi nggak dihambat lah kayak gitu. Kalau misalnya memang kita mau ikut kegiatan ini, pelatihan ini, lomba ini dan lain sebagainya, itu dukungannya tuh luar biasa ya. Bahkan pas menang itu kayaknya dari seluruh Kalimantan, maaf ya kalau salah, di seluruh Kalimantan Selatan, Dinas Kabupaten Banjar itu yang paling mengapresiasi. Jadi ibaratnya tuh kalau kita ada juara apa itu bener-bener kayak wah ada penghargaannya gitu. Bener-bener dikasih selamat langsung dari bupati gitu. Jadi kayak wah Pemda Kabupaten Banjar juga luar biasa lah dukungannya untuk guru. Jadi gara-gara ada itunya semangat juga nih gitu kan, kayak wah ada penghargaannya, wah ini, wah seru juga jadi guru gitu. Mana nggak sesusah di Jakarta gitu kan, betul. karena memang dulunya ngeremehin guru karena mikir kerjanya gitu doang gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita balik gitu kan, bukannya kita justru ngeremehin itu, tapi justru kita harus mensyukuri itu gitu. Kita bisa bilang gitu doang ya karena kita berarti mampu di sana. Gimana caranya yang gitu doang itu akhirnya bikin kita nggak gitu-gitu doang gitu. Gimana caranya orang tuh nggak lagi ngeremehin apa yang dikerjain guru gitu, dan nggak semua orang ternyata bisa jadi guru kayak gitu sih. Itu target hidupnya waktu jadi guru. Dan seiring berjalannya waktu ikut-ikut terus, lomba-lomba ikut terus, akhirnya sampai ke nasional, dan sampai terakhir itu kemarin bulan awal tahun lalu kalau nggak salah, itu diundang untuk jadi narasumber nasional waktu itu. Dan itu bener-bener nggak cuma mewakili Kalimantan Selatan, mewakili Kabupaten Banjar juga kan gitu untuk jadi narasumber nasional. Jadi kenalin di sana tuh udah neneng dari Kabupaten Banjar enggak lagi, ya ini narasumber kita gitu untuk seminar nasional. Jadi dari situ mungkin hebatnya Dinas Pendidikan itu semua tuh mereka nggak tutup mata, itu semua mereka hitung gitu, itu semua tuh mereka jadiin acuan untuk mengukur, oh ini kayaknya mampu nih kayak gitu. Jadi mungkin itu juga yang memudahkan alurnya bisa sampai jadi kepala sekolah sekarang. Oke, nah terus juga pas ini kan sudah menjadi kepala sekolah, sempet gak kayak ragu gitu loh dalam perjalanan ke sana, dan kenapa bisa menjadi kepala sekolah ini? Iyalah, orang nggak pernah nyangka gitu kan. Orang targetnya kemarin kan adalah versi terbaik aku gitu, jadi seorang guru intinya kayak gitu. Dan jujur sejauh ini tuh udah nemu jalannya, udah nemu caranya gitu, dan udah sangat menikmati itu sebenarnya. Dan mau jadi guru ataupun kepala sekolah itu bukan lagi sesuatu hal yang ditargetin gitu loh, kayak maksudnya ya ngalur aja gitu, dan gak takut juga, tapi walaupun gak nyangka, tapi juga maksudnya pas dapat kesempatan ini juga gak nolak gitu. Oh berarti aku udah sampai sini nih, udah setinggi ini gitu, aku udah dikasih Allah kesempatan yang lebih besar lagi nih untuk bisa belajar hal baru, terus berbagi yang aku udah tahu kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang ragu itu pasti ada. Tapi karena memang aku orangnya mau belajar terus, bahkan sebelum dinyatakan beneran lulus jadi kepala sekolah, itu aku udah ngubungin temen-temenku yang lain yang udah duluan jadi kepala sekolah untuk belajar. Jadi udah belajar duluan, udah mempersiapkan diri duluan. Jadi pas akhirnya bener-bener udah tiba saatnya, udah nggak kaget lagi kayak gitu. Karena memang udah kebiasaan apa-apa disiapin duluan. Nah tapi itu kan dari Kak Neneng sendiri, kalaunya dari teman-teman sekitar, bahkan mungkin staf-staf di sekolah sendiri ngelihatnya gimana? Kayak ini loh, kan pastinya ada yang lebih tua kan? No, bukan adanya pasti lebih tua, semuanya lebih tua.
Nanti gimana reaksi mereka gitu loh, bahkan sampai ibaratnya bisa dibilang viral gitu loh, bahwa ini loh guru kepala sekolah termuda gitu loh Kabupaten Ini ada yang Banjar. lucu. Apa? Saya baru 1 hari jadi kepala sekolah itu langsung dihubungin sama bendahara ya, bendahara bos ya di sekolah itu untuk ke bank. Jadi kami ke bank lah berdua. Ya Bu Ina ya, ini ada kejadiannya ya Bu Ina ya. Kita ke bank, habis itu ceritanya mau ngurus namanya spesimen. Spesimen itu pergantian tanda tangan, pergantian segala macam lah karena ganti kepala sekolah kan. Ya udah, jadi si stafnya itu salah ngira, dikira yang capseknya itu yang bendaharanya. Habis itu oh salah ya gitu. Terus akhirnya udah dia nggak fokus ngerjainnya, terus nanya, maaf tadi yang mana yang kepala sekolahnya gitu, sampai kayak gitu. Terus kayak udah, habis itu nanya, maaf ibu ya tadi kepala sekolahnya gitu, sampai kayak gitu sampai kayak berkali-kali karena emang image kepala sekolah itu harus tua itu kayak nggak bisa lepas ya, karena ibarat di kepala kita tuh kalau ngebayangin kepala sekolah ya berarti berwibawa gitu kan ya, orang yang sudah senior banget gitu kan, ibaratnya umur 50 tahunan ke atas kayak gitu. Karena ya seperti yang kita ketahui sistem yang selama ini memang biasanya bergiliran dari yang paling tua gitu kan sebenarnya. Betul. Sehingga mungkin pemikiran Pak Nadiem Makarim ya kemarin itu, kenapa enggak kita kasih kesempatan untuk yang muda bersaing adil kayak gitu. Makanya diciptakanlah satu pendidikan namanya itu pendidikan guru penggerak. Jadi pendidikan guru penggerak ini itu dibuka seluas-luasnya, yang tua, yang muda semuanya boleh daftar. Jadi dia juga nggak fokus ke yang muda, enggak, tapi semua tuh boleh daftar kayak gitu. Dan mau nggak mau ya, mungkin seperti yang kita ketahui juga, kalau misalnya yang muda yang bersaing mungkin ya pasti akan lebih banyak yang lolos dibanding yang berumur kurang lebih seperti itu. Karena zaman sekarang juga kan udah nggak jauh-jauh dari teknologi dan lain sebagainya, yang muda tuh lebih familiar. Akhirnya dari penyaringan itu tadi adalah namanya pendidikan guru penggerak. Nah di pendidikan guru penggerak itu dites lagi, diajarin bener-bener gimana jadi kepala sekolah, jadi pengawas, simulasi ketika kita memberikan arahan kepada guru dan lain sebagainya. Jadi itu pendidikannya bener-bener kepala sekolah banget lah intinya kayak gitu. Ya udah selesai, lulus, dapat sertifikat. Habis dapat sertifikat itu sistemnya tuh kita tinggal nunggu gitu, apakah lowongannya ada. Habis itu dari lowongan yang ada itu apakah udah sampai giliran kita gitu. Jadi tetap bergiliran juga, tapi bukan dari yang paling tua, tapi dari angkatan yang lebih dulu. Jadi di Kabupaten Banjar itu ada sampai sekarang sih kalau tidak salah 5 angkatan. Nah saya tuh angkatan 3. Jadi angkatan 1, 2 tuh udah pada diangkat jadi kepala sekolah semua. Cuma memang ya bahkan ada yang jadi pengawas lah kayak gitu. Nah tapi mereka tuh diangkat dengan sangat lancar dan sangat mulus. Sementara angkatan kami ini adalah angkatan transisi pergantian menteri. Betul. Ya jadi Pak Menteri ini ternyata dia bikin peraturan yang jadi Kepsek ini yang tua lagi, kayak zaman dulu lagi gitu kan. Lalu kami yang angkatan ini bertanya-tanya kan, kami ini udah seleksi, udah masukin berkas dan lain sebagainya, nasib kami ini gimana. Ternyata dikasih kesempatan sama kementerian sebelum tanggal 20 Mei itu harus sudah selesai seleksinya. Kalau misalnya bisa, sempat nih angkatan kami ini untuk diangkat jadi kepala sekolah. Dan memang sehebat itu ya Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, karena mereka benar-benar nggak mau menyia-nyiakan potensi yang ada. Gimana caranya itu diusahakan, kalau nggak salah tuh kayak sore udah keluar SK-nya minta tangan bupati tuh maghrib gitu. Jadi kayak bener-bener kayaknya sih dengar-dengar kayak gitu. Jadi pulang Pak Bupati main bola tuh langsung ditodorin disuruh tanda tangan gitu kan. Tapi karena Pak Bupatinya juga sangat pro sama guru gitu, bener-bener mau gitu tanda tangan. Terus akhirnya diproses tanggal 20-nya. Dan alhamdulillah pas udah diproses dan lain sebagainya, dapat info lah kalau alhamdulillah berhasil kayak gitu. Jadi insya Allah nih bakal terangkat, tapi memang belum pasti. Cuma maksudnya dari sistem sih sudah terangkat kayak gitu. Baru akhirnya tanggal 17 Juni lalu itu pelantikannya gitu. Jadi kurang dari 1 bulan itu pelantikan, dan muncullah itu berita viral di mana-mana itu. Tapi selama ini berarti berapa? Sebulan, 2 bulan? Apanya? Ibaratnya jadi kepala sekolah? Kan dilantiknya tanggal 17 Juni. Dan dari 17 Juni itu pun sebenarnya belum boleh masuk. Karena ada yang namanya itu SPMT. Jadi ibaratnya di mana tanggal hari kita bekerja itu tanggal berapa sebenarnya kayak gitu. Tapi karena kondisi kemarin pas pelantikan itu detik-detik mau pembagian ijazah untuk
kelas 9 seperti itu, dan nama kami di sistem udah berubah gitu kan. Jadi lucu nih, waktu itu bahkan belum pelantikan, tapi kami sudah tanda tangan ijazah. Wah, itu jadi tugas pertama sebagai kepala sekolah tuh tanda tangan ijazah. Gila ya, keren banget. Jadi kerja belum gitu, tahu-tahu langsung tanda tangan ijazah, mau nggak mau karena nama kita yang udah ada di sistem kayak gitu. Jadi kalau dihitung-hitung dari kerja yang benar-benar harusnya kerja itu 21 Juni ya kalau nggak salah kemarin, apa 23 Juni gitu. Dari situ sampai ke sini belum sebulan berarti. Tapi belum sebulan. Ketakutan dan tantangan sebagai kepala sekolah tuh ada nggak? Kayak apa gitu? Ada. Pertama adalah mengkhawatirkan, ya itu tadi kita kan punya tim ya gitu. Aku bilang anak buah ya, punya rekan guru di sekolah yang juga lebih senior. Dan cukup ngagetin waktu mau ngisi data diri kan, paling atas nih kepala sekolah gitu kan. Kan ada NIP, nomor induk pegawai itu tuh depannya tuh tanggal lahir. Keluarlah tahun 90-an gitu kan. 90-an set, tiba-tiba di bawahnya tahun 72 gitu. Jadi kayak langsung shock. Oke, gitu kan, langsung kayak nggak apa-apa nih di atas gitu. Sempet kayak shock gitu. Jadi kadang-kadang ada rasa khawatir tidak diterima kayak gitu. Ada ketakutan gitu. Terus juga ketakutan dari rekan-rekan kepala sekolah senior yang lain gitu. Apakah juga ada penolakan dan lain sebagainya. Tapi ibaratnya udah siap-siap nih kayak nanti aku jelasin aja gitu kan. Aku kan bujur-bujur real nih gitu. Aku udah bawa nama Kalimantan ke nasional nih. Kayaknya aku berhak deh gitu di sini gitu. Tak percaya diri gitu. Mencoba tak percaya diri karena takut kan. Takutnya tuh nggak diterima dan lain sebagainya. Ternyata pas ketemu sama rekan-rekan kepala sekolah yang senior itu, wah, emang luar biasa sih Kabupaten Banjar ini, bener-bener suportif banget. Mereka itu nyambutnya bener-bener sangat-sangat sangat-sangat berbahagia gitu. Karena mereka juga kebetulan udah kenal juga gitu. Udah pernah beberapa udah ada yang pernah jadi peserta pelatihan yang saya narasumbernya gitu. Jadi udah pernah tuh narasumbernya guru yang dilatih kepala sekolah gitu tuh udah pernah gitu. Jadi akhirnya mereka juga udah ngerti gitu. Oh nih udah insya Allah nih emang layak gitu. Jadi ibaratnya ketakutan-ketakutan yang itu tuh ada tapi nggak terjadi, alhamdulillahnya kurang lebih seperti itu. Tapi kalaunya ini kan jadinya Kak Neneng ini jadi pemimpin lah ibaratnya kan. Nah, ada nggak kayak hal-hal yang inilah menginspirasi tapi malah jadi bikin tertekan gitu loh, kayak aku harus ini lagi nih. Apakah jadi kepala sekolah itu ibaratnya dari akhir dari perjalanan gitu, atau mungkin oke, aku bakalan ini lagi gitu. Aduh, ini bahaya banget nih doa orang biasanya berawalnya. Contoh kayak tadi orang yang bilang kamu nih bahkan bisa jadi kepala sekolah gitu. Beneran jadi kepala sekolah gitu kan. Ini jujur aja nih, orang-orang sekarang udah mulai ekspektasi tinggi gitu kan. Kayak kebetulan ini ibaratnya kita nggak bilang kalau tujuan selanjutnya kepala dinas, enggak ya. Kepala dinas pendidikan kita sekarang itu kebetulan juga seorang perempuan dan muda juga gitu. Dan memang beliau ini yang memberikan kesempatan kepada aku kan untuk jadi kepala sekolah ini gitu kan. Beliau yang sangat percaya banget untuk walaupun orang muda tapi kayaknya mampu gitu. Makanya karena beliau juga muda gitu kan. Jadi ibaratnya melihat sosok beliau itu akhirnya nggak menutup kemungkinan juga gitu untuk kita bisa mengupayakan yang terbaik aja dulu di sini, yang mana artinya nggak menutup kemungkinan untuk bisa membuka peluang yang lebih besar gitu untuk ke tahap-tahap selanjutnya, dan kita nggak pernah tahu itu apa gitu. Cuma misalnya mau ngaminin semua doa-doa orang ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ditanya dulu pernah punya cita-cita enggak gitu waktu awal jadi guru itu sebenarnya ada. Pengen jadi Widya Iswara. Ya, tolong ya bagi lembaga-lembaga yang mau merekrut Widya Iswara ini udah ready ya Pak Bu gitu. Nah cuma memang untuk jadi Widya Iswara ini tadi untuk jenjang pendidikannya juga kan S2, ini katanya mau S3 lah sekarang, ibaratnya saking susahnya gitu kan. Jadi Widya Iswara itu tuh buat yang belum tahu, itu sama aja jadi guru juga gitu. Cuma memang yang diajarin bukan siswa, yang diajarin itu biasanya calon pegawai kayak gitu. Jadi ibaratnya itu guru, tapi guru bagi calon pegawai gitu lah. Jadi kadang-kadang guru untuk diklat kepemimpinan kayak gitu, tapi gurunya gitu. Jadi kayak rasanya kayak keren aja gitu. Karena ilmu yang disampaikan juga kan otomatis udah nggak main-main gitu. Jadi ibaratnya kalau mau jadi versi
terpinternya seorang guru tuh kayak Widya Iswara gitu. Sempat ada cita-cita kayak gitu, tapi kita nggak tahu ya, siapa tahu memang ada jalannya gitu. Betul. Seperti itu. Nah, tapi tapi ini alurnya udah belok nih. Ini bukan ke guru lagi kan? Mana dong? Tapi waktu ini kan jadinya kepala sekolah nih. Tapi ada nggak kayak misalnya aku karena sudah, atau mungkin sebelum itu, tapi kan udah ada nih jalannya mau jadi kepala sekolah, mau ada yang dirubah dari pendidikan atau mungkin dari sekolah? Ada lah. Jujur ya, ini wow, keresahan nih. Ya, curhat deh. Tadi udah puji-puji dinas pendidikan, nih jadi curhat nih soal dinas pendidikan. Ya enggak, ini bukan salah dinas pendidikan. Cuma memang ada regulasi yang memang berubah-ubah terus gitu. Jadi kalau dulu tuh sempat jadi kalau dulu tuh sempat tawarin mama mau S2 enggak gitu kan. Dan kayak anak-anak kerja kan waktu itu, jadi kayak ntar dulu mah gitu kan. Ternyata dan waktu itu juga kayak nggak penting-penting banget mau S1 S2 di Jakarta itu, dia nilainya tuh skill gitu kan. Nah ternyata di sini penting gitu kan, mau nggak mau kayak tadi mau jadi Widya Iswara kan minimal S2 dan lain sebagainya. Akhirnya ngajuin lah kan, kita di PNS itu ada izin belajar sama tugas belajar. Nah jadi kalau izin belajar itu kita tetap kerja, tapi kita misalnya Sabtu Minggu gitu kuliahnya. Tugas belajar itu kita benar-benar off, jadi kita tuh nggak dapat tunjangan, cuma dapat gaji aja, tapi kita bisa nggak ngajar sama sekali gitu. Terus tapi kita bisa kuliah selama 2 tahun itu gitu, untuk yang S2. Ya udahlah kan, jeng kan, datanglah kan ke dinas gitu kan, minta untuk izin belajar. Kenapa? Karena nggak tugas belajar, karena di sekolah itu guru seni budaya satu-satunya waktu itu, dan siswanya banyak banget, jadi nggak mungkin ditinggalin gitu kan. Yaudah saya izin belajar aja. Masalahnya kalau izin belajar untuk jurusan seni budaya itu nggak ada di Banjarmasin, adanya tuh di Jawa, jadi harus tugas belajar. Kalau mau ngambil yang di Banjarmasin itu harus ngambil jurusan yang lain gitu. Nah, dulu itu dibolehin kayak ngambil manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan tuh masih boleh. Tapi itu tadi kan regulasi berubah dan lain sebagainya, itu hanya bisa diambil oleh kepala sekolah. Jadi sebenarnya kenapa jadi mau jadi kepala sekolah? Karena pengen S2. Jadi ibaratnya agar dapat izin untuk bisa S2, karena katanya yang manajemen pendidikan sama administrasi pendidikan tuh nggak menunjang untuk guru seni budaya. Tapi kalau nanti kamu jadi apa gitu ditantangin. Waktu itu masih guru. Kalau kamu mau ngambil kuliah S2 manajemen pendidikan, ya kamu harus jadi Kepsek dulu gitu. Sampai dibilangin gitu sama orang dinas gitu kan. Jadi doa gitu kan, beneran ini. Jadi kemarin waktu SK belum keluar kan, Pak S2 ya Pak, udah di Kepsek nih gitu. Belum pelantikan katanya kayak gitu kan. Ternyata habis belum pelantikan, pendaftaran ditutup. Ya udah berarti tahun depan kayak gitu. Jadi coba. Nah, tapi setelah ini kan jadi Kepsek ya pastinya semakin sibuk dong. Apakah ada perasaan kayak aku mau healing, aku mau ngopi-ngopi santai deh, kayaknya aku mau sama anak-anak aja deh gitu loh. Ini nggak tahu ya nanti, cuma sekarang alhamdulillah tidak. Bahkan hari Minggu pun masih ke sekolah. Dan kemarin kan libur sekolah 2 minggu, itu full ke sekolah semua. Jadi nggak ada istilah libur, bener-bener sebersemangat itu sih. Dibilang lebih sibuk, ini sungguh mengagetkan ya, karena sebenarnya dulu waktu jadi guru kan guru satu-satunya, ngajar itu 60 JP ya, jadi bener-bener full seluruh kelas, dan itu capek banget rasanya. Walaupun senang ngajar, tapi capek banget gitu rasanya. Waktu di kepala sekolah, itu salah satu keuntungannya adalah tidak mengajar ya, jadi kayak mikir bakal kosong banget nih jadwalku gitu kan. Sempet kayak awalnya mikirnya kayak gitu, ternyata tidak ya saudara-saudara gitu kan. Ternyata lebih tepatnya itu tergantung kepala sekolahnya. Ini kepala sekolah mau jadi kepala sekolah yang rajin datang ke sekolah ataupun tidak, ya gajinya bakal segitu-gitu aja gitu. Mau jadi kepala sekolah yang aktif ataupun enggak, ya nggak ada yang bakal balikin kamu jadi guru gitu sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau ditanya sebenarnya kerjaan tuh ada nggak sih? Ya ada gitu. Tapi kerjaannya tuh bukan dalam bentuk kayak misalnya guru kan kamu ngajar jam segini nih. Enggak. Kepala sekolah itu kerjaannya adalah inisiatif kepala sekolahnya. Kayak misalkan menganalisis masalah yang terjadi. Misalnya saat ini, Bu, di sekolah kita lagi kelebihan siswa atau kekurangan siswa apa segala macam. Bu, nih siswa kita sering gak masuk, ada 10 orang gitu kan. 10 orang. Satu siswa ini bisa sampai 10 hari dia gak masuk gitu kan. Ya udah, kalau kata kepala sekolahnya, ya udah nanti coba ibu ini datangin ke rumahnya, ditanya ke orang tua, misalnya kayak gitu. Ya udah apa salahnya ngapa-ngapain gitu kan. Nah tapi aku nggak mau jadi yang kayak gitu gitu. Akhirnya kerjaan itu dicari-cari sendiri. Nggak juga sih, ya karena masalahnya itu ada.
aku coba buat selesaiin semua. Jadi ini kurang dari 30 hari masa kerja, alhamdulillah ini udah cukup seru banget gitu. Mulai dari mengidentifikasi kebutuhan anak-anak kurang mampu, mengidentifikasi anak yatim yang mungkin perlu santunan, habis itu mendata anak-anak yang tidak memiliki alat transportasi ke sekolah gitu. Terus juga alhamdulillah ya, entah ada keajaiban apa, sekolah kami ini tiap tahun itu kurang siswanya sebenarnya. Jadi kami itu diberi batasan maksimal satu kelas itu 32 siswa. Dan entah kenapa ya, yang awalnya tuh pendaftarnya cuma 10 orang, dan ibaratnya kayak ya biasa aja segitu gitu. Memang ada sekolah-sekolah yang kayak gitu. Tiba-tiba ini udah mau 40 gitu. Jadi jujur yang awalnya senang jadi sedih. Sedihnya adalah kami itu ada potensi untuk mengeliminasi anak. Karena minimal 32. Udah sombong aja nih kayak sekolah favorit ya, pakai eliminasi anak segala ya. Dan itu sebenarnya kalau misalnya kepala sekolah ini ya udah bodo amat gitu kan. Kita pokoknya nyerimat cuma 32. Pokoknya nggak tahu urusan di ranking kayak di apa gitu. Pokoknya kita cuma 32 kalau nggak mau ambil pusing. Tapi yang aku lakuin adalah ini masih bisa diusahakan gitu. Kita coba mediasi ke dinas gitu, mulai dari ke kasih peserta didik, sampai akhirnya kemarin, ini baru kemarin banget, makanya kemarin dia jadi kesini ya. Akhirnya diberi jalan untuk ketemu langsung sama ibu kepala dinas untuk menyampaikan tentang apa nih Bu tindakan yang kira-kira kami harus lakukan dengan kelebihan siswa ini. Karena kalau siswanya ini nggak kita terima, mereka akan putus sekolah gitu kan. Ya udah. Dikasih tahu lah itunya, kemungkinan terburuk dan sebagainya. Makasih loh Ibu Kepala Dinas. Akhirnya sekolah kami jadi salah satu yang mendapatkan kesempatan untuk memiliki kelas gemuk. Jadi bisa maksimal 40 siswa di kelas. Jadi yang tadinya kami tolak-tolakin kami panggilin lagi gitu untuk bisa masuk ke sekolah lagi. Dan itu nggak mudah, ada yang nggak punya handphone, ada yang harus dijemput ke rumah, jadi tadi ada yang kami jemput ke rumah, terus juga mereka nggak punya seragam dan lain sebagainya. Malah tadi tuh ada satu siswa yang cukup sedih banget, karena dia nggak nyangka kalau dia bisa sekolah, dia nggak ada punya seragam dan lain sebagainya, dikasih lah sama tetangganya tapi gede banget. Akhirnya dia nggak punya ini, ikat pinggang. Karena dia ingin banget sekolah hari ini pas kami jemput, ya udah dia pakai tali rafia dong buat ngikat celananya biar nggak melorot. Di situ tuh aja si kepala sekolah ini nggak mau tinggal diam nih, udah langsung koordinasi aja gitu sama wali kelas dan lain sebagainya. Yuk cari lagi nih, mana lagi anak-anak seperti si Fauzi ini gitu, yang memang butuh bantuan dan lain sebagainya, kita bantu nih. Mau ada perlu tas kes, sepatu, perlu baju, buku dan sebagainya, biar kita lebih gampang gitu buat ini ngajuinnya ke dinas apa segala macam, dan direspon baik juga sama dinas. Akhirnya udah langsung dapat bantuan anak-anak itu. Jadi kalau ditanya ngapain aja selama kurang dari 30 hari ini, ya itu tadi yang dikerjakan, berinisiatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, sepanjang lebar ceritanya tadi, sekolahnya apa nih? Mungkin teman-teman jadinya sekolah yang di mana gitu. Kayak yang ini ya, mau ini aku tahun depan mau ke sekolah. Kayak ya nih udah membuat lagi sekolah. Iya. Kita kelasnya nggak ada. Ya, jadi saat ini saya bertugas di SMP Negeri 2 Martapura Barat. Ya, jadi buat teman-teman yang masih masuk untuk domisili Martapura Barat, yang emang kami cukup luas kok domisilinya, mulai dari Kecamatan Sungai Batang sampai Teluk Selong, itu kami terima untuk di wilayah kami. Jadi bisa banget buat adik-adik yang masih bingung nantinya mau cari SMP di mana, gabung aja sama ibu ya. Nanti kita hits pokoknya bareng-bareng. Ya kayak gitu. Nah, ada yang menarik di sekolahan ini. Apa? Kayak boleh cerita ya. Jadi sekolah ini itu umurnya kalau nggak salah udah berapa puluh tahun lah, intinya kayak gitu. Tapi selama berpuluh tahun ini mereka tuh nggak punya gedung sendiri. Jadi mereka ini gabungnya di SD. Jadi ini SD, ada tiba-tiba kayak 4 atau 5 ruangan itu jadi SMP kayak gitu. Jadi PR-nya itu di situ. Gabung nih satu atap sama SD kayak gitu kan. Ya udah nggak masalah gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, emang mungkin udah saatnya aja tiba-tiba tahun ini itu SD, itu SMP direlokasi. Jadi kami punya tanah sendiri sekarang. Udah punya tanah sendiri, tapi kekurangannya adalah akhirnya kami baru membangun. Dan bangunan yang jadi itu baru ruang kelas sama ruang guru. Kayak ibaratnya perpustakaan dan lain sebagainya tuh belum jadi. Ini kami lagi bangun laboratorium komputer, tapi benar-benar belum jadi, masih kayak
masang-masang tiang-tiang dan lain sebagainya karena emang daerahnya daerah rawa juga, susah juga gitu untuk pembangunannya nggak mungkin bentar. Betul. Dan bahkan kami nggak punya halaman, belum punya halaman, kami nggak punya lapangan. Jadi kami itu nggak ada upacara bendera masih, karena nggak ada lapangannya kayak gitu. Nah itu juga PR. Akhirnya gimana caranya harus bisa dipikirin nih, kita harus tetap bisa nyambut siswa-siswi baru walaupun di atas air gitu, bikin jembatan sementara supaya anak-anak nggak masuk ke lumpur kayak gitu untuk ke sekolah kayak gitu. Jadi banyak banget nih PR-nya di sekolah ini. Belum lagi dengan sekolah yang belum siap ini, siswanya membludak gitu kan. Jadi ibaratnya kalau ditanya lagi ngapain Neng selama ini? Ya itu tadi, saya sekarang berusaha untuk mengupayakan agar mudah-mudahan dikabulin dapat ruang kelas 1 lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya tahun depan anaknya banyak, kami nggak sebingung sekarang lagi gitu, nggak perlu ada 40 anak di kelas gitu kan. Bisa dibagi 2 kelasnya kayak gitu. Kalau sekarang tuh bener-bener kayak numpuk di 1 kelas kayak gitu. Tapi mau gimana lagi kalau mereka ditolak, mereka putus sekolah dan kita menghindari banget sih ada anak putus sekolah di daerah itu. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir. Mungkin buat teman-teman dari Kak Neneng Puput atau Kak Neneng Putri, apa nih motivasinya atau tips and triknya supaya ya tetap semangat gitu loh. Dan bahkan kan tadi udah yang paling Capsek termuda gitu loh di Kabupaten Banjar ya. Nah jadi apa mungkin ada tips and trick atau motivasinya dari Kak Neneng sendiri? Kalau misalnya mau dicoba boleh, kalau misalnya enggak nggak apa-apa karena cukup beresiko ya. Kenapa bilangnya cukup beresiko? Karena mama aja dulu sampai bilangnya itu, kamu nanti gila loh kalau kamu ngelakuin ini gitu, kamu nanti gila loh gitu. Karena memang aku tuh orangnya kalau bisa out of the box kenapa enggak gitu. Jadi jangan pernah terinspirasi boleh, tapi jangan sampai plek-ketiplek ngikutin orang, karena selama itu kita lakukan kita nggak akan pernah bisa jadi diri kita sendiri, kita nggak akan pernah jadi memiliki ciri khas. Dan kalau misalnya memang kita saat ini sedang terinspirasi dengan seorang sosok lah, intinya seperti itu, kenapa kita harus selamanya jadi follower? Kenapa kita nggak menargetkan diri kita untuk jadi the next inspirasi itu gitu? Usahakan agar orang yang nantinya akan terinspirasi dari kita dengan melakukan hal-hal yang kalau bisa belum pernah dilakukan sama orang justru gitu. Terinspirasi boleh, tapi bukan untuk meniru caranya, tapi untuk mempelajari bahwa oh ternyata dia bisa loh melakukan itu, kenapa aku nggak bisa melakukan ini, kayak gitu. Jadi usahakan untuk melangkah selebar-lebarnya gitu. Coba hal baru, jangan pernah takut untuk gagal, karena percayalah kegagalan itu justru akan membawa kita semakin tinggi ketika kita tidak menyerah ya, ketika kita tidak menyerah, dan membawa kita semakin terpuruk ketika kita tidak berani untuk mencoba kembali kayak gitu sih. Jadi jangan menyerah, itu aja ya satu poinnya teman-teman. Mungkin coba itu terus pokoknya. Terima kasih banyak Kak atas waktunya hari ini. Mungkin ini ada sedikit dari jam kosong. Ya? Ini kita ini. Nah, wah, nemu di mana ya? Bisa aja nyari yang baju kuning gitu ya. Iya. Aduh, terima kasih. Masih ini ya, masih matching gitu ya sama ininya ya. Terima kasih loh. Sama-sama, terima kasih kembali sudah menyempatkan waktunya Ibu Kepala Sekolah. Masya Allah. Nah, itu tadi ya teman-teman, podcast kita sangat-sangat wow banget hari ini. Buat teman-teman yang mau, siapa lagi nih yang ada di sini atau teman-teman sendiri yang ada di sini, langsung aja di komen atau mungkin DM di Instagram aku atau Instagram Banjar Barclay. Mungkin itu aja podcast kali ini. Bye bye.